tahu juga dari penelitian ini sistem operasi yang digunakan adalah Android begitu. Lalu bagaimana kita Ya, menyikapi Android ini? Apakah memang harus ada pengawasan atau proteksi khusus? baik. Nah, memang perbedaan handphone Android dan handphone buat keluaran Apple adalah kalau Apple itu closed source alias proprietary milik operating system milik Apple dan tidak dibuka sama sekali. Jadi semua izin dan semua akses itu berhulu di Apple sendiri. Sedangkan Android itu sifatnya open source. Open source itu semua manufaktur yang mau menggunakan aplikasi atau operating system Android itu diberikan keleluasaan untuk membuat aplikasi Android sesuai dengan kemauan mereka. Nah, karena sifat Android yang bersifat open source inilah ada satu sisinya positifnya bagus bagi masyarakat bisa mengakses handphone yang lebih murah, lebih custom dan macam-macam. Tetapi sisi negatifnya ada di sisi security memang. Nah, di sisi security terkesan pengguna Android itu harus bisa memproteksi dirinya sendiri lebih baik daripada pengguna iPhone. Karena apa? Karena di sisi Android itu sifatnya open source, siapa aja bisa bikin aplikasi atau APK yang dia mau, walaupun mestinya kita sebagai pengguna itu hanya mengakses, mendownload aplikasi hanya di store yang resmi, sedangkan aplikasi-aplikasi yang beredar yang tidak resmi seperti APK-APK penipuan itu karena sifat Android yang open source itu mereka bisa membuat aplikasi berupa APK yang bisa diinstal secara manual oleh pengguna, tetapi harus tetap persetujuan pengguna, yaitu pengguna harus mengapprove izinnya, mengapprove menginstal aplikasi dari luar Play Store dan mengapprove permintaan-permintaan izin akses ke data-data pribadi tertentu. Nah, intinya balik lagi terkesan Android lebih murah, tapi kita lebih diharapkan lebih waspada atau tingkat kesadaran keamanan internet kita lebih tinggi, lebih optimal sehingga kita tidak terjebak kepada aplikasi-aplikasi Baik. APK yang salah. Baik, Pak Ruby, kita tahu juga kalau berdasarkan laporan tersebut, data pribadi kita bisa tetap dikirim meskipun pengguna menonaktifkan izin. Analisa Anda seperti apa? Apakah ini artinya sebenarnya perizinan ini tidak relevan lagi begitu kalau datanya juga bisa dikirim juga? Nah, ya keywordnya sih sebenarnya karena operating system ini bawaan dari manufaktur dan aplikasi yang embedded atau yang pre-install sekitar 30 tadi sudah diinstal oleh manufaktur bersama pihak ketiga saat pembuatan image operating system atau firmware untuk handphone tersebut. Nah, saat image operating system untuk handphone tersebut sudah dibuat oleh manufaktur sama pihak ketiga tadi, terkesan mereka memiliki hak tertentu untuk merubah parameter-parameter tertentu walaupun user menonaktifkan, mendisablekan di sisi aplikasi, tapi di sisi yang lebih tingginya si manufaktur bisa membypass. Tapi yang perlu dicatat di sini itu baru laporan dan saya pribadi belum melakukan pengecekan secara pasti apakah benar terjadi seperti yang dimaksudkan atau Baik. tidak. Begitu. Baik, Pak Ruby, apa saja kebijakan atau antisipasi yang harus diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan data pribadi ini agar tidak terjadi di negara kita? Baik, simpel sih kalau Kominfo kan juga sudah ada direktorat untuk yang menangani keamanan dari sisi manufaktur handphone ini. Nah, mereka tinggal membuat aturan yang proper, yang jelas dan harus dikomplai oleh para manufaktur handphone yang terbit di Indonesia. Tinggal mereka membuatkan jabarannya apa saja, batasan-batasannya dan pelarangan-pelarangannya apa saja, serta sanksinya yang pasti. Nah, begitu saat terjadi pelanggaran di masyarakat, penegakan hukumnya harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Membuat regulasi yang benar-benar pro terhadap keamanan data masyarakat, yaitu memastikan minimal berarti di Kominfo sebelum membuat regulasi tersebut, mereka melakukan analisa dulu sebelum menerbitkan izin handphone tersebut bisa didistribusikan di Indonesia. Itu kan ada di PPI di Kominfo. Nah, itu bisa dilakukan proses
investigasi dulu, proses analisa seperti periset Edinburgh tadi gitu. Nah, sehingga memastikan bahwa ada handphone tersebut walaupun sudah terinstal aplikasi-aplikasi yang dibawa dari pabriknya, tapi tetap mematuhi peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia yang sudah ada sejak tahun lalu.